Melanjutkan yang hari kemarin ya. Hakul huruf itu poinnya ada 2 poinnya isinya. Pertama makhraj, kedua sifat. Kemarin penunjang makhraj sudah dibahas mulai dari lidah, bagian-bagian lidah, kemudian bagian-bagian gigi ya, jumlah gigi. Nah, sekarang makhraj. Nah, sebelum pembagian makhraj, sekilas kita bahas dulu pendapat ulama ya mengenai jumlah makhraj. Sebetulnya jumlah makhraj itu banyak, namun yang paling penting ada 3 pendapat pokok masalah makhraj ini. Pertama, ada pendapat Imam Khalil bin Ahmad, ini yang paling kuat, ini yang muktabar, bahwa jumlah makhraj itu ada 17. Maka di dalam Jajariyah makhrijul huruf bisa bahasa asyar ala ladzi yahtaruhu man ikhtabar. Jadi makhraj huruf itu ada 17, itu menurut pendapat yang paling kuat ya, yang muktabar. Ada kedua pendapat muridnya Khalil bin Ahmad, yaitu pendapat Imam Sibawayh. Menurut Imam Sibawayh itu jumlah makhraj itu ada 16, yaitu dengan menggugurkan makhraj al-jawf. Nanti makhraj al-jawf itu dianggap tidak ada, disatukan dengan makhraj lain. Nanti alif dimasukkan ke hamzah gitu ya, wawu itu dimasukkan ke wawu yang baina sabatain dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada lagi, ini lebih sedikit, yaitu menurut Imam Farrah ya. Menurut Imam Farrah ini ada 14. Tadi menurut Imam Khalil ya, Imam Khalil bin Ahmad ini ada 17. Menurut Imam Sibawayh muridnya ini ya, Sibawayh ada 16. Menurut Al-Farrah ini ada 14. 14 itu sama, pertama menghilangkan makhraj al-jawf, berarti jadi 16 ya. Nah, kemudian mensatukan ya, menggugurkan, disatukan nanti makhraj lam, nun dan ra. Ini 3 makhraj disatukan. Jadi hilang 2 ya. Jadi 3 yang hilangnya dengan al-jawf. Menurut Imam Farrah itu ada 14. Nanti makhraj lam, nun, ra disatukan. Berarti dinyakan berikutnya lam, nun, ra. Daripada bingung-bingung ya, udah aja satukan makhrajnya. Benar. Nah, itu jumlah makhraj menurut ulama ya. Nah, sekarang supaya makhraj itu tergambar pembagiannya, kita bagi dulu secara umum. Ada makhraj yang muqaddar, ada makhraj yang muqaddar. Makhraj yang muqaddar itu artinya dikira-kirakan. Maksudnya dikira-kirakan, pokoknya letaknya di sana. Jadi nggak jelas tepatnya di mana. Contoh, yang pertama al-jawf. Jawf itu rongga mulut. Rongga mulut itu yang bolong di mulut kita sampai tenggorokan. Nah, yang bolong ini disebutnya jawf. Tidak jelas dari mana. Nah, istilahnya apakah yang bolongnya di mulut ini atau di tenggorokan. Pokoknya dari yang bolong itu keluarlah huruf-huruf jawf. Kalau lidah kan jelas, ini lidah ujungnya di sini. Tapi kalau jawf, rongga mulut yang bolong aja dari mulai sini sampai ke sini. Itu dikira-kirakan dari sana keluarnya huruf jawf. Kedua, ada yang diperkirakan itu khaisum. Khaisum itu pangkal hidung. Kita nggak jelas di mana pangkal hidung itu, apakah dekat mata, apakah pas kening kita ya. Tidak jelas. Muqaddar itu dikira-kirakan. Nah, makhraj yang muqaddar yang dikira-kirakan itu hanya ada 2.
Pertama mahraj al-jauh, kedua mahraj Khaisum. Nah, yang akan kita bahas insya Allah beberapa pertemuan ke depan yaitu mahraj muhaqqaq. Mahraj muhaqqaq itu mahraj yang tentu jelas letaknya. Jadi bisa ditentukan sebelah sini letaknya. Muhaqqaq nanti dibagi 3. Ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari lisan, lidah, ya. Ada yang keluar dari 2 bibir, syafatan. Nah, bisa kita menentukan kan tenggorokan di sini jelas letaknya. Lidah jelas. Bibir juga jelas kan letaknya. Kita bisa menentukan. Bisa dipastikan muhaqqaq itu. Muhaqqaq itu bisa dipastikan letaknya di mana. Ini yang akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan. Sebelum ditutup ya, biasa silakan kalau ada pertanyaan yang belum paham atau belum jelas mengenai pembagian makhraj itu, silakan. Jadi yang laki-laki silakan. So, yang masih ragu silakan tanyakan. Jangan disimpan dibawa ke rumah. Kalau ragu tanyakan. Ya, besok. Sudah paham? Muqaddar itu artinya apa tadi? Dikira-kira. Mahraj yang dikira. Kirakan. Nah, kalau muhaqqaq artinya tadi apa? Mahraj yang letaknya bukan yang muhaqqaq. Benar enggak? Muhaqqaq itu mahraj yang gimana? Pas. Ya, pas lewat ya. Mahraj yang letaknya pasti atau bisa ditentukan atau dipastikan di mana muhaqqaq itu. Kalau muqaddar tadi diperkirakan, muqaddar diperkirakan, muhaqqaq berarti lawannya diperkirakan itu bisa pasti dipastikan. Kalau di sini mahrajnya letaknya bisa pasti, ujungnya ini, pangkalnya ini, yang udah bisa ditentukan. Itu muhaqqaq. Ya, itu saja, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya dapat kita pahami dan bermanfaat, juga dapat kita amalkan dalam membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.